Sabtu 8 Juni, warga asrama polisi Kota Mojokerto dikejutkan oleh kondisi Bribtu Rian Dwi Wicaksono yang mengalami luka bakar parah. Bribtu Rian menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, guna mendapatkan perawatan intensif. Namun, nyawa Bribtu Rian tidak terselamatkan. Akhir tragis Bribtu Rian ternyata dilakukan oleh Bribtu Fadilatun Nikmah yang tak lain adalah istrinya sendiri. Peristiwa yang menyayat hati itu ternyata dilatari oleh kekesalan pelaku terhadap korban yang kecanduan bermain judi online. Siapa sangka rumah tangga keduanya ternyata menyimpan bara api. Peristiwa berawal saat keduanya terlibat cekcok. Pelaku kesal terhadap korban yang menghabiskan uang hanya untuk bermain judi. Padahal uang tersebut seharusnya dipakai untuk biaya hidup sehari-hari. Bahwa motif daripada kejadian ini, bahwa saudara almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini, sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Polisi menyebut sebelum kejadian tragis itu, pasangan suami istri itu terlibat pertengkaran mulut. Pelaku kesal pada korban yang tak kapok-kapok dengan kebiasaannya menghamburkan gaji bulanan mereka hanya untuk judi online. Di hasil pemeriksaan yang kami lakukan, informasi yang kami terima dari penyidik bahwa korban ini pulang kemudian cekcok, karena apa ya, kejengkelan istri itu tadi ya, karena memang perilaku almarhum ini menghabiskan uang yang harusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dipakai untuk main judi online. Bribtu Rian Wicaksana yang tercatat sebagai anggota Satuan Samapta Polres Jombang, Jawa Timur itu ternyata sudah menjadi budak judi online. Judi online disebut telah membuatnya lupa keluarga. Hingga nyawanya melayang di tangan istrinya sendiri yang kesal oleh tabiat buruknya yang terlena oleh permainan menyesatkan itu. Peristiwa tragis yang dialami Bribtu Rian membuat orang-orang di sekitarnya pun kaget. Rekan seprofesinya tak menyangka sosok yang selama ini dikenal baik rupanya menyimpan permasalahan yang berujung fatal. Alhamdulillah dari pantauan kami setiap hari memang beliaunya hanya pendiam. Tapi baik sama rekan-rekan, diajak komunikasi pun dia baik untuk ini. Kalimat senada juga diungkapkan pihak keluarga Bribtu Rian. Mereka kaget dan tak menyangka bakal terjadi peristiwa seperti ini. Dan kita tuh bingung tuh anak, kok bisa begitu loh, di kondisinya tuh sampai begitu, itu saya nggak bisa tidur karena kalau sefatal itu ya, setiap keluarga pasti ada problem, itu pasti tidak mungkin lah. Dan kejengkelan seorang istri itu semua saya kira saya pernah mengalami itu. Untuk kefatalan semacam itu ya saya nggak bisa habis pikir kok sampai segitulah. Sementara itu, atas perbuatannya, Bribtu Fadilatun Nikmah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jawa Timur. Ia diancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Candu judi online mengubah nikmat menjadi sengsara. Seseorang yang terjerumus di dalamnya akan sulit keluar dan tak sedikit bagi yang terjerat berujung dengan maut. Warga Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, gempar karena tindakan seorang pria yang bunuh diri.
Pria berusia 32 tahun itu pertama kali ditemukan dalam posisi menggantung di rumahnya oleh sang istri. Sungguh miris. Berdasarkan penyelidikan aparat Polsek Semarang Utara, diduga korban nekat mengakhiri hidup lantaran terjerat utang pinjaman online. Suami ini menitipkan kepada istri ada hal yang harus sekiranya itu diselesaikan, terutama pada saat hutang ataupun menggadaikan rumahnya. Info dari istri karena mungkin terlilit hutang dan juga mungkin karena pinjaman online ataupun hal yang lain. Selain itu, berdasarkan keterangan istri, disebutkan bahwa korban kerap begadang dan disinyalir bermain judi online menggunakan telepon pintarnya. Info dari istri setiap malam memang sering main HP dan mungkin didapati juga info dari istri seperti itu. Dan dari kita juga nanti akan mendalami hal tersebut. Dampak buruk judi online sungguh nyata, membuat orang yang terkena candunya lupa keluarga. Harta keluarga pun dibuat ludes hingga berujung runtuhnya rumah tangga. Kenikmatan berubah menjadi sengsara. Gempuran judi online makin menjadi dan merajalela di Indonesia. Korbannya pun bukan hanya orang dewasa saja. Anak-anak pun menjadi target operasi bandar judi online. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian serius oleh pemerintah. Data mencengangkan menyebut puluhan ribu anak di bawah umur terjeblos ke dalam jurang judi online. Mudahnya akses internet menjadi biang keladi menjerat para penerus bangsa kita ke dalam candu judi online. Pemerintah mencatat ada 80.000 pemain judi online berusia di bawah 10 tahun dan 440.000 dari usia antara 10 hingga 20 tahun. Gurita judi online telah menjalar ke anak-anak yang masih duduk di bangku sekolahan. Generasi muda pun dirusak akhlaknya oleh judi online. Tentu, hal ini membuat para orang tua ketar-ketir. Segera ditumpas lah, dan juga itu bisa berefek tidak baik lah bagi anak-anak penerus bangsa kita kan. Yang kedua nanti kalau memang dia udah ketagihan nanti hal-hal yang berbau negatif bisa dilakukan sama dia itu. Lebih baik judi online itu ditutup segera gitu ya, sangat merusak buat kedepannya mungkin untuk anak-anak gitu ya. Salah satunya juga termasuk buat bapak-bapak atau intinya sih harus segera dibubarkan, maksudnya ditutup aja situsnya kayak gitu. Nggak bagus buat negara juga, buat masa depan anak-anak. Aroma judi online memang sangat menggiurkan. Mantan pemain judi online yang telah bertobat berbagi cerita tentang betapa mudahnya mengakses situs judi online. Pengalamannya masuk ke arena perjudian secara daring diawali karena desakan membutuhkan uang tambahan. Meskipun sempat mengecap manisnya kemenangan, akhirnya kegembiraan itu diikuti oleh kepahitan karena kekalahan yang tiada henti. Menang sampai satu kali bahasa orang yang main judi satu kali pecah lah ya gitu. Saya pernah sekitar 300 juta tuh. 300 juta. Betul. Kita main dalam satu hari gitu. Misalnya saya main sampai jam 8 pagi nih misalnya ya. Itu jam 4 saya bisa profit
misalnya 80 juta, tapi jam 8 selang 2 jam ya saya bisa punya utang 20 juta mungkin. Jadi itu dia sedrastis itu, secepat itu. Kayaknya gue bisa bangkrut nih kalau gini terus. Ya cuman kepikiran, tapi tangan tetap main. Tapi cuman kepikiran aja gitu. Nah baru kepikiran pas udah nggak bisa, tangan udah nggak bisa mencet lagi nih, kita udah nggak bisa main lagi. Kehabisan modal lah ya. Kehabisan modal, nengok ke garasi lah. Kok mobil udah nggak ada. Para pemain di Indonesia gampang terlena dengan iming-iming kemenangan yang ditawarkan judi online. Operator judi online berbagi pengalaman saat bekerja di Filipina, bahwa dalam sehari itu pihak admin bisa mendapatkan target mencapai 500 juta hingga 1 miliar rupiah. 3 kali depo kita kasih kelonggaran lah kepada calon korban, kita kasih supaya mereka percaya bahwasanya aplikasi kita ini memang beneran bisa tarik duit gitu. Nah, ketika dia sudah mendepo banyak di atas 1 juta, barulah kita tidak kasih duit itu kembali ke tangan mereka. Jadi satu hari itu kita bisa menipu warga Indonesia itu sekitar 500 juta gitu. Dan paling besarnya itu 1M lah dalam satu hari. Nanti ada sistemnya di PC mereka, nanti semisalnya guru ini membilang klik angka besar, rupanya nanti dibuat di sistem itu angka kecil, seolah-olah jadi pemain ini kalah gitu. Jadi bukan sistem yang memainkan, tapi ke kita sendiri. Indonesia dengan populasi besarnya ternyata masyarakatnya menyimpan minat tersembunyi terhadap perjudian. Dan hal ini menjadi taman bermain yang subur bagi para bandar judi. Hal ini pun diungkap oleh pendakwah Dennis Lim yang pernah berkecimpung di dunia judi online. Dulu kami masih di minimal 500.000 bahkan untuk main. Atau bahkan 100.000. Sekarang 10.000 juga mereka buka. Jadi anak SMP bisa main, ya yang gajinya misalkan hanya 2 juta sebulan pun juga jadi bisa main. Ketika akhirnya dia masuk lagi, wah udah ngerasain menang gimana ya, dia nyandu soalnya. Karena orang ngerasain 500.000 jadi 20 juta dalam waktu kurang dari 1 menit itu kan, orang ngumpulin 20 juta ada yang harus kerja berapa bulan dulu, dia bisa dapat dalam semenit. Sedangkan zaman sekarang apapun tontonan banyak yang flexing sana sini, jadi seolah bahagia itu dapatnya dari ya uang banyak dan yang lain-lain, ya itu jadi makin mereka terkompor aja. Ini ya, ada marketingnya sendiri tapi? Memang ada, kita bahkan juga siap bakar duit budget untuk kayak untuk pasang iklan di medsos itu juga kita sediain ya, namanya dia kalau nganggapnya kita bisnis kan, jadi nganggapnya itu biaya untuk bakar duit ya. Lebih disayangkan, ulah sejumlah bintang dunia hiburan Indonesia juga malah terlibat dalam promosi judi online. Mereka yang seharusnya menjadi contoh yang baik justru bermufakat dengan para bandar judi. Polisi pun telah memanggil para artis dan selebgram yang terlibat dengan judi online. Kehadiran mereka dinilai memperkuat citra palsu dan berkilaunya judi online di mata masyarakat yang mudah tergiur dunia gemerlap. Judi online di Indonesia tumbuh subur seperti jamur di kala musim hujan. Banyaknya pemain membuat judi online terus berkembang dan berevolusi dengan ragam permainan. Pandemi COVID-19 diduga menjadi titik awal judi online menjadi primadona perjudian di tanah air. Salah satu judi online yang paling banyak dimainkan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah judi slot. Dimainkan secara online dengan menyamakan 3 gambar yang sama. Para pemain diminta untuk memasukkan uang secara online, lalu mulai memutar gambar. Jika ketiga gambar tersebut cocok, pemain akan mendapatkan uang. Terkesan mudah dimainkan. Judi slot membuat banyak orang menjadi penasaran dan terjebak dalam kungkungan permainan yang sengaja didesain oleh bandar.
Judi online yang dimainkan di Indonesia berbasis di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Cina, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Kegiatan judi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara hingga penjajahan, bahkan di zaman Orde Baru sempat dilegalkan, cuma bentuknya dalam format undian. Jadi dalam perkembangan kegiatan judi ini selalu berubah. Dan di era masyarakat digital saat ini, aktivitas judi yang tadinya dalam bentuk konvensional berubah dalam bentuk online, dalam bentuk berbagai macam aplikasi atau yang berbasis website. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengklaim ada sekitar 3,2 juta warga Indonesia teridentifikasi bermain judi online. Ironisnya, pemainnya pun beragam, mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan rata-rata bermain di bawah Rp100.000. Banyaknya masyarakat yang kecanduan judi online membuat pemerintah bersikap dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online lewat Kepres nomor 21 tahun 2024. Semua berpikir satu, untuk mengefektifkan, mensukseskan pemberantasan judi online tersebut. Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Satgas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto ini bertugas untuk mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara menyeluruh, kolaboratif, dan efisien. Hasilnya pun tak main-main. Dalam periode 23 April hingga 17 Juni 2024, 318 kasus judi online telah diungkap dan 464 orang telah ditetapkan sebagai tersangka serta menyita barang bukti uang sebesar Rp67,5 miliar. Jumlah pelaku perjudian, artinya orang-orang yang melakukan perjudian ini cukup banyak. Catat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur, mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, selaku Ketua Harian Penegakan Hukum Satgas Pemberantasan Perjudian Daring juga menegaskan bahwa Polri tidak akan ragu untuk memberantas perjudian online. Sebelumnya pada Maret 2024, Satreskrim Polresta Balerang berhasil membongkar jaringan judi online yang beraksi di Batam, Kepulauan Riau. 12 orang ditangkap di 2 lokasi berbeda, berperan sebagai telemarketing yang mengajak masyarakat untuk bermain judi online melalui website yang telah disiapkan. Gerak cepat dari Satgas Judi Online perlu diapresiasi. Namun pekerjaan rumah dari Satgas ini masih banyak. Tidak hanya menangkap para pemain dan juga operator judi di dalam negeri, namun mampukah Satgas ini menangkap bandar besar yang ada di luar negeri? Terkait adanya Satgas Pemberantasan Judi Online, saya kira ini perlu diapresiasi karena memang sudah sangat mengkhawatirkan kegiatan judi online ini. Dan tentu sanksinya juga tidak hanya bagi para pemain, harusnya pemerintah juga melakukan pemblokiran dan mengejar para pelaku utama dari pembisnis besar judi online itu sendiri. Bak penyakit akut yang terus menggerogoti jika tidak diberantas hingga ke akar-akarnya akan menambah banyak deretan korban judi online. Permainan yang menjual mimpi bagi para pemainnya tidak hanya harta yang habis, bahkan nyawa menjadi melayang sia-sia akibat dampak dari ketergantungan judi online.
Kini, genderang perang telah ditabuh pemerintah untuk memberantas judi online. Jutaan situs judi online telah diblokir. Langkah konkret pun terus dinanti masyarakat terhadap kinerja Satgas dalam memberantas judi online dengan harapan jagat digital Indonesia akan terbebas dari perjudian yang telah banyak memakan korban. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa.